Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Baik, perkenalkan saya Dr. Arif Alfianita Sugianto selaku Direktur di Rumah Sakit Keluarga Husada di Batam ingin menyampaikan sedikit informasi terkait kelancaran dan hambatan dalam sebuah pelayanan, apa penyebabnya. Jadi topik kita hari ini yaitu tentang komunikasi efektif di rumah sakit. Jadi ada sebuah buku yang mengatakan komunikasi yang baik bagaikan berlayar di laut yang tenang. Mungkin teman-teman tahu ya artinya kira-kira apa tuh. Jadi bisa kita petik dari kata-kata tersebut, dalam sebuah komunikasi yang baik maka semuanya akan berjalan dengan baik. Artinya jika komunikasinya kurang baik ataupun tidak efektif, maka akan timbul beberapa hambatan ataupun gangguan di layanan, terutama di rumah sakit. Jadi ada beberapa hambatan ataupun layanan yang terganggu di sebuah rumah sakit, misalnya dari instruksi seorang dokter ke perawat. Contoh instruksi pemberian obat. Jika instruksi tersebut tidak disampaikan dengan baik, sehingga si penerima informasi yaitu seorang perawat tidak menerima informasi itu dengan baik, maka bisa terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien tersebut. Misalnya tentang tata cara instruksi masuk obat ataupun instruksi tindakan lanjutan kepada pasien tersebut. Begitu juga dengan perawat yang memberikan arahan ataupun tata cara pakai kepada pasien tentang obat. Tata cara pakai obat kepada pasien itu seperti apa? Jika tidak disampaikan dengan baik, maka bisa jadi pasien tersebut akan bertanya ulang jika pasiennya kritis. Tetapi jika pasiennya yang diam-diam aja, dia nggak tahu, nggak jelas, tapi sudah diminum aja, itu kan mungkin bisa menyebabkan kesalahan dalam pemakaian obat dan bisa berakibat fatal kepada pasien tersebut, seperti itu. Atau farmasi yang memberikan arahan tentang tata cara pakai obat ke pasien, itu juga sering terjadi kesalahan karena ataupun terjadi pertanyaan berulang-ulang karena komunikasi yang disampaikan belum jelas. Jadi komunikasi efektif tersebut memang sangat penting untuk kita terapkan di sebuah rumah sakit, baik dari unit terkecil, baik di unit layanan di bawah, mulai dari pendaftaran, UGD, rawat jalan, rawat inap, farmasi, bahkan sampai ke manajerial dan direktur. Jadi di manajerial juga seperti itu. Apabila direkturnya ataupun manajernya memberikan arahan kepada anggotanya untuk melakukan suatu perbaikan ataupun suatu pembenahan terhadap suatu unit, tetapi tidak disampaikan dengan benar, sehingga terjadi arahan yang salah ataupun kesalahan dalam penindaklanjutan terhadap perbaikan di unit tersebut, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, sebaiknya kita ikuti pelatihan komunikasi efektif bagi tim-tim kesehatan, tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit, agar komunikasi efektif tersebut di rumah sakit bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Juga ada beberapa hambatan dalam komunikasi efektif, yaitu suku bahasa atau bahasa yang sering digunakan sesuai dengan logat di daerahnya, sehingga orang yang menerima informasi dengan logat tersebut belum terbiasa ataupun penyebutannya belum biasa dia dengar. Itu juga salah satu hambatan dalam komunikasi efektif. Kemudian hambatan komunikasi efektif lainnya juga bisa datang dari usia lanjut. Misalnya kita berhadapan dengan orang yang sudah berusia lanjut dan orang tersebut sudah mengalami gangguan pendengaran, sehingga komunikasi kita harus meningkatkan volume. Jadi volume suara kita harus kita tingkatkan agar orang tersebut bisa mendengar dengan baik apa yang kita arahkan. Atau suku daerahnya, misalnya orang Medan kan bicaranya keras ya, sementara orang Jawa tuh bicaranya lembut-lembut. Nah, orang Jawa
dan pada saat ketemu bisa jadi terjadi kesalahan dalam pemberian informasi ataupun dalam komunikasi. Karena bisa jadi orang Medan bahasanya keras tapi hatinya lembut, tapi orang Jawa nganggap dia ini sedang marah, padahal karena gaya bahasanya aja yang keras, tapi tidak bermaksud marah atau tidak bermaksud keras dalam berbicara. Baik, jadi mari sama-sama kita ikuti pelatihan komunikasi efektif di rumah sakit agar kita bisa meningkatkan mutu layanan di rumah sakit kita, yang mana mutu layanan di rumah sakit tersebut berpengaruh terhadap mutu keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Jadi sesuai dengan tujuan akreditasi kita, mutu keselamatan pasien yang paling utama kita jaga di rumah sakit. Dengan begitu kita bisa meningkatkan mutu keselamatan di rumah sakit melalui dari komunikasi efektif, peningkatan skill dari staf medis kita, kemudian peningkatan early warning system dari staf medis kita, sehingga kita bisa mengidentifikasi seandainya kejadian pasien yang mengarah ke perburukan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap pasien tersebut. Gitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan terkait komunikasi efektif bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa kita aplikasikan di rumah sakit tempat kita bekerja. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan mutu layanan di rumah sakit kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan bisa benar-benar kita aplikasikan buat kita semua di rumah sakit. Dan sebagai penutup di pagi hari ini saya ingin kasih sedikit pantun. Berlayar ke tengah lautan, pulang-pulang membawa ikan. Tetap semangat buat para rekan-rekan dan jangan lupa doa selalu kita panjatkan. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.